pertanyaan Pak Rich ya. Apa manfaat tasawuf di dalam kehidupan sosial secara umum, secara luas ya Pak ya? Oke, mungkin jawaban saya tidak akan bisa mendalam sebagaimana kalau kita bisa bicara berdua, dan saya tahu beliau sangat tahu jawabannya. Cuman dia mensodakohkan pertanyaan itu agar menjadi pengetahuan kita bersama. Oke, gini aja, saya berangkatnya dari Anda ngerti ya, ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi saya ngomongnya yang gampang aja. Anda makan tuh karena ingin ngerakoti sesuatu atau karena ingin sehat? Nah, jadi syariatnya itu mangan, thariqatnya mencari sehat, membangun sehat, ma'rifatnya sehat. Gitu nggak? Anda mencapai kesehatan berarti bermakrifat. Jadi sekarang bisa enggak makan tanpa urusan kesehatan? Bisa enggak? Bisa enggak Anda sehat tanpa makan? Bisa enggak mencapai kesehatan tanpa makan minum? Jadi seluruhnya menjadi satu kesatuan, betul enggak? Nah, jadi bisa enggak Anda sholat tanpa kerinduan kepada Allah? Bisakah Anda sholat tanpa menikmati pengabdianmu kepada Allah? Bisa enggak? Saya tanya lagi, bisa enggak engkau sholat tanpa ingat Allah? Jadi antara ingat Allah dan sholat itu bisa dipisah enggak sebenarnya? Enggak bisa. Jadi tidak mungkin ada orang menjalankan syariat tanpa hakikat. Dan syariat hakikatnya ini adalah jalan atau thariqat untuk mendapatkan makrifat. Makrifat itu apa? Tercapai sesuatu. Makrifat itu adalah Anda belum tahu TV menjadi tahu TV. Anak kecil belum bisa hitung-hitungan jadi iso hitung-hitungan. Anak kecil untuk tahu 4 kali 2 sama dengan 8 itu kan perlu dikasih tahu. Ketika dia belum tahu 4 kali 2 sama dengan 8, dia masih belum bermakrifat. Begitu tahu 4 kali 2 adalah 8, itu namanya makrifat kecil. Nah, jadi tasawuf itu tidak bisa dihindarkan. Semua orang membutuhkan tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu penyadaran dan penikmatan kerinduan dan pengabdian kepada Allah. Maka ada yang jalannya pakai zikir, itu supaya Allah mancep bener. Ya. Nah, semua itu tidak bisa dielakkan oleh manusia. Semua manusia butuh tasawuf. Apa sebabnya nyun sewu ya? Apa sebabnya banyak teman-teman di Eropa itu mengalami kebingungan? Kalau di Korea aja, di Korea atau di Hong Kong, di Korea itu Bu, saya sama Mbak Fia sering ke Korea dan terus disuruh ke sana. Hong Kong juga gitu, ketemu TKI. Tapi saya juga punya teman-teman Korea sangat banyak. Jadi Korea itu saya kasihan sama orang di sana. Ya, kasihan. Kerja gampang, gaji besar. Tapi mereka tidak punya waktu untuk menjadi diri mereka sendiri. Ketika Anda kerjakan, Anda bukan diri Anda, tapi Anda pekerja. Jadi orang Korea itu kerja menjadi bagian dari mesin besar yang namanya industri, betul enggak? Kerja keras dan mereka tekun, rajin, luar biasa, total, profesional. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Begitu jam 8 malam pulang, bingung. Saya ini siapa ya? Mosok saya hidup di dunia ngilangin itu. Akhirnya dia mencari dirinya. Siapakah diriku? Jadi jam 8 mereka mencari dirinya, tidak ada tempatnya. Maka mereka ke kafe, minum, kan itu kan? Kalau kayak Anda, begitu Anda sholat, Anda ketemu Allah sama dirimu. Yang tidak peduli kerjaannya apa, tidak peduli hidup di Indonesia apa, di Korea apa, di Amerika, tidak ada urusan. Yang penting aku dengan Allah, Allah dengan aku, kan begitu. Anda punya banyak jalan untuk menemukan dirimu. Nah, teman-teman Korea yang saya kenal itu tidak punya jalan. Begitu jam 8, bengi ya wes naik gak nang kafe atau di pinggir jalan bareng-bareng ngombe atau judi atau game segala macam, kan tidak punya jalan untuk ketemu dirinya. Karena ada rumus, kalau engkau kepingin ketemu Tuhanmu, maka temuilah dirimu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia akan mengerti Tuhannya. Wa man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka setiap orang habis kerja keras, itu kan dia tetap harus kembali ke dirinya. Nah, orang Korea
Yang saya tahu mereka malam bingung. Maka terus setelah mabuk sampai ngantuk tidur, pagi kerja lagi gitu terus menerus bertahun-tahun. Nek sampean kan lumayan. Ono selawatan, ono yasinan, ono wiritan, ono zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ada gitu loh. Nah, teman-teman tuh enggak punya pengajian, enggak punya selawatan, enggak punya yasinan, enggak punya hadroh, enggak punya angkringan, yang enggak ada. Jadi Anda ini sangat beruntung sebagai manusia. Oke, ini sambil saya menjelaskan ya Pak Ridza, saya menjelaskan buat teman-teman supaya ilmu yang Anda tanyakan bermanfaat untuk mereka. Kalau Pak Ridnya udah beres. Jadi ini misalnya sampean punya ID card. Punya ID card masing-masing. Kartu identitas, betul enggak? Oke. Apa? Kolomnya kolom apa kartu identitas itu? Terus? Tanggal lahir. Saya tanya satu hal. Yang menentukan kamu lahir itu siapa? Pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, siapa? Oke, Allah ya. Kamu bisa memilih sendiri enggak? Enggak bisa Anda ya. Jadi itu bukan identitas, itu namanya personalitas. Segala sesuatu yang ditentukan Tuhan itu personalitas. Bahwa sampean jadi sampean, tidak jadi yang sampean. Jadi itu diri uluhiyahmu, diri ketuhananmu. Tapi kalau kamu bekerja di kantor, boleh milih enggak kantor apa warung? Nah, berarti bukan Tuhan yang menentukan, itu pilihanmu. Maka itu namanya identitas. Identitas adalah pilihanmu. Kamu PKB, kamu Demokrat, kamu PDIP, itu identitas karena itu pilihanmu. Tapi kalau kamu adalah kamu, itu pilihan Allah. Itu namanya personalitas, bukan identitas. Sekarang di dunia ini orang tidak ngerti bedanya personalitas sama identitas. Bahwa engkau berambut keriting itu personalitasmu karena kamu tidak bisa. Kau nak bapak ibu, sira aku tak gaya anak keriting, kau nak ceritanya. Kau nak ceritanya. Bener ya? Nah, ketika Anda bekerja, itu Anda sedang mengerjakan identitas Anda. Tapi begitu Anda pulang ke rumah, temuilah personalitasmu. Temuilah dirimu yang sejati, dirimu yang dari Allah, dirimu yang dari Allah melalui orang tuamu dan leluhurmu. Itu yang dilupakan di Indonesia. Orang Indonesia tidak menghargai leluhurnya. Orang Indonesia tidak menghargai asal-usulnya. Bahkan Anda jadi orang NU, dari orang Muhammadiyah, jadi ISIS segala macam, Anda menomorsatukan ISIS dan menomorduakan Islam, betul enggak? Anda menomorsatukan NU dan menomorduakan Islam. Lebih penting mana, jadi Muslim apa jadi Nahdliyin? Muslim. Nah kalau Muslim itu dari Allah, Islam itu dari Tuhan, maka dia termasuk personalitas. Dia lebih penting. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, sekarang ayo kita kembali ke ketela. Jangan ribut soal gedok lawan krepek lawan kolak. Karena mereka semua menomorsatukan kolak, gedok dan kolak. Kalau orang Jawa ayam berkokok apa? Kukur-kuruyuk. Kalau Sunda kongkorongkong. Madura kukurunu. Sekarang saya tanya, yang bener yang kongkorongkong ataukah kukuruyuk ataukah kukurunu? Yang bener yang mana? Aku tanya yang mana yang bener? Yang bener itu ayamnya. Jelas ya? Yang bener itu ayamnya karena ayamnya itu personalitas. Allah bikin kayak gitu. Terus kita mencoba menginterpretasikan, coba menirukan, kan begitu. Nah, cara kita menirukan beda-beda. Kalau orang Sunda menirukannya kongkorongkong, orang Jawa menirukan kukuruyu, orang Madura menirukan ayam tadi kukurunu. Kenapa kita saling menyalahkan di antara kukuruyu sama kukurongkong? Sekarang kan begitu yang terjadi di Indonesia. Saling menyalahkan, padahal yang benar ayamnya itu. Kan gitu. Maka kalau kita kembali ke ketela, artinya kembali kepada yang Allah ciptakan. Ngerti ya Bu ya? Sebentar. Masuk kayak gak ngerti ya. Gini Bu, ini kayu apa Bu? Triplek terbuat dari kayu. Triplek yang bikin siapa? Dengan ilmunya dan teknologinya. Kayu berasal dari apa? Pohon. Yang bikin pohon siapa?
Bisakah manusia bikin pohon? Jadi pohon itu yang namanya personalitas. Triplek ini identitas. Karena pohon juga boleh dibiarkan jadi pohon aja, nggak perlu diapa-apain. Tapi kan manusia diberi akal sehingga dia bekerja sama Allah, mentakdirkan pasca kayu, dia takdirkan aja jadi triplek, jadi meja, jadi kayu, jadi gagang pisau, dan seterusnya. Itu namanya identitas. Maka jadi cangkul, jadi keris, jadi parang, dan seterusnya. Gitu ya Bu ya. Nah, Anda tidak bisa berhenti pada kayu tanpa menyadari pohon. Betul enggak? Anda tidak bisa berhenti pada pohon tanpa menyadari akar dan tanahnya. Betul enggak? Anda tidak bisa berhenti pada akar dan tanah tanpa menyadari yang menciptakan tanah, bumi, galaksi, planet, dan seluruh alam semesta. Betul enggak? Nah, itu yang namanya tasawuf. Menelusuri kesadaran sampai ke pangkal kehidupan. Apa pangkal kehidupan itu? Apa? Yang paling pangkal itu apa? Kalau tidak ada Allah, ada Anda enggak? Kalau tidak ada Allah, ada bumi enggak? Kalau nggak ada Allah, ada alam semesta enggak? Kalau nggak ada Allah, ada manusia enggak? Kalau nggak ada Allah, ada setan enggak? Jadi siapa yang bikin setan? Siapa yang bikin iblis? Siapa yang bikin dajjal? Jadi kamu jangan marah sama iblis. Dia bikinan Allah, dia tugasnya berbeda, ngelatih kamu supaya imanmu kuat. Kalau nggak digoda oleh iblis, kamu tidak akan latihan. Semua pemain-pemain UFC, boxing, WBA, WBO itu punya sparring yang hebat. Dan Anda diberi sparring yang luar biasa, yaitu iblis yang punya anak namanya Dajjal dan punya turunan namanya setan. Itu sparring partnermu untuk membangun imanmu. Jadi jangan benci sama mereka. Tantangan, ayo wani gelut. Gitu, tidak pakai kebencian. Anda ini sukanya benci itu loh. Di mana-mana itu kebencian. Indonesia itu benci semua Pak Aliang. Di Facebook itu isinya benci, betul tak? Jadi di masjid ini mudah-mudahan yang terjadi adalah kasih sayang, Rahman Rahim, ya. Karena tiap hari orang Islam oleh Allah disarankan untuk memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa sifat Allah? Yang disepakati 99, bisa 102, bisa lebih lagi. Tapi yang utama dari sifat Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lu sudah Rahman kok pakai Rahim segala? Pernah dijelasin oleh Ustaz? Apa penjelasannya? Saya pakai penjelasan gampang aja. Kalau Rahman itu mulutnya mangap tak mingkem. Rahman, mangap ya. Berarti kalau mangap itu kan sesuatu yang terlempar keluar dan jauh. Nek Rahim mingkem berarti dia masuk ke dalam. Nah, ngene wis gampang wis, gak ngel-ngel. Jadi kalau Rahman itu cinta yang luas. Kalau Rahim cinta yang dalam. Ah, jelas ya? Lebih dulu mana meluas apa mendalam? Meluas dulu. Orang lain dulu yang dinomorsatukan. Betul enggak? Allah sendiri tidak mementingkan dirinya, dia mementingkan hamba-hambanya dulu. Maka bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Mangapse kait mingkem. Itu ya. Nah, jadi cinta itu ada manajemennya. Cinta itu tidak hanya mendalam dan meninggi, tapi cinta itu juga harus meluas. Jadi orang harus horizontal, harus vertikal sekaligus. Harus dekat sama Allah, dan syaratnya dekat sama Allah adalah dekat sama manusia. Betul enggak? Anda harus bersatu dengan semua manusia, maka baru Anda bisa bersatu dengan Allah. Wong sekarang gini, saya pernah nempeleng Anda. Salah kan saya? Dosa kan? Terus saya minta maaf sama Allah. Ya Allah, ampunilah aku pernah menempeleng sahabat saya. Terus Allah bilang, bentar minta maaf dulu sama dia. Kalau Anda tidak maafkan saya, Allah tidak memaafkan saya. Betul enggak? Jelas ya? Nah, jadi begitu pentingnya Rahman baru Rahim. Jadi saya menjawabnya hanya beberapa dimensi Pak Rich, kira-kira yang bisa difahami teman-teman dan langsung bermanfaat. Intinya sederhana bahwa tasawuf itu tidak hanya dibutuhkan oleh semua orang Islam, tapi dibutuhkan oleh semua manusia. Yaitu
meneliti dirinya sampai ke tingkat yang paling rohaniah gitu. Oke, kira-kira seperti itu.